Coba bayangin, kenapa sih tiap tahun mata seluruh dunia tuh kayak dipaksa melotot ke satu kota kecil yang isinya cuma salju doang? Terus kenapa cuma gara-gara ada satu orang ngomong di podium di sana, harga emas bisa terbang ke bulan, tapi saham malah nyungsep ke inti bumi? Mungkin nama Davos ini asing di kuping lo, atau sekilas terdengar kayak merek sabun cuci piring. Tapi percaya deh, keputusan-keputusan yang diketok di tempat antah berantah ini tuh ngefek langsung ke seberapa tebal atau seberapa tipis isi dompet lo hari ini. Jadi kalau lo mau ngerti kenapa harga gorengan naik atau kenapa cari kerja makin susah, lo harus paham dulu soal Davos ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Oke, kita bedah dulu tempatnya. Davos ini aslinya cuma kota kecil unyu di Swiss, populasinya cuma sekitar 11.000 jiwa. Kalau hari biasa, ini tempat sepi banget, cuma dikenal sebagai resort ski di pegunungan Alpen buat orang-orang kaya main seluncuran. Tapi, begitu masuk bulan Januari tiap tahun, kota ini berubah total. Vibes-nya langsung beda. Davos mendadak jadi pusat kekuasaan dunia. Bayangin, presiden negara-negara adidaya datang, Perdana Menteri nongol, CEO perusahaan teknologi yang aplikasinya lo pakai tiap hari datang, Direktur Bank Sentral yang ngatur duit negara datang, sampai pengelola dana investasi yang duitnya triliunan dolar juga ngumpul di sini. Ribuan helikopter mendarat seliweran kayak ojol lagi nunggu orderan. Ribuan bodyguard pasang badan di tiap sudut. Orang biasa tetap bisa hidup di Davos, tapi pusat acara dijaga gila-gilaan. Yang tersisa di sana cuma segelintir manusia yang mengendalikan triliunan dolar dan nasib miliaran nyawa manusia. Ngeri-ngeri sedap kan? Nah, Davos ini erat banget hubungannya sama organisasi yang namanya World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia. Catat ya, ini bukan organisasi pemerintah. Ini bukan PBB yang anggotanya negara-negara. Mereka ini nggak punya wewenang bikin undang-undang. Mereka nggak bisa nangkep orang. Mereka juga nggak bisa maksa negara lain buat nurut. Tapi justru itu plot twist-nya guys. Karena sifatnya yang bukan pemerintah inilah mereka jadi jauh lebih berbahaya atau lebih berpengaruh tergantung lo ngelihatnya dari sisi mana. World Economic Forum ini ngumpulin orang-orang yang punya kekuasaan beneran. Mereka yang pegang kendali keran uang, mereka yang punya tombol teknologi, dan mereka yang nyetir kebijakan. Davos itu bukan tempat buat tanda tangan kontrak kerjasama di atas materai. Bukan juga tempat voting kayak di DPR. Davos itu tempat buat cek ombak, tempat buat mereka ngasih tahu dunia, gue mau ngelakuin ini loh, sambil ngetes reaksi pasar. Buat ngirim sinyal, coba bayangin skenarionya gini, ada Menteri Keuangan Amerika Serikat lagi ngopi santai di Davos terus nyeletuk soal pajak. Detik itu juga perusahaan-perusahaan multinasional di seluruh dunia langsung panik rapat darurat nyiapin strategi. Atau ketika gubernur Bank Sentral ngasih kode tipis-tipis soal resesi, para investor langsung cabut duit mereka dari pasar saham rame-rame. Satu kalimat doang yang keluar di Davos efeknya bisa ngegerakin uang triliunan dolar dalam hitungan jam. Magic. Tapi serem, kita flashback dikit. World Economic Forum ini didirikan tahun 1971 sama profesor ekonomi Jerman namanya Klaus Schwab. Waktu itu dunia lagi galau berat. Sistem Bretton Woods yang ngiket mata uang dunia ke dolar Amerika Serikat dan emas lagi runtuh. Perang dingin masih panas-panasnya. Krisis minyak udah di depan mata. Si Schwab ini visioner, dia mikir dunia butuh tempat nongkrong di mana bos-bos bisnis sama bos-bos politik bisa ketemu secara informal, ngobrol santai tanpa protokol kaku kayak upacara bendera, buat ngebangun koneksi pribadi yang ujung-ujungnya bisa nyetir kebijakan global. Dia pilih Davos karena tempatnya netral, terpencil, dan jauh dari kejaran wartawan gosip zaman itu. Sejak saat itu, Davos berevolusi jadi tongkrongan paling eksklusif di muka bumi. Biar bisa masuk jadi peserta penuh, perusahaan harus bayar iuran keanggotaan yang nilainya ratusan ribu bahkan jutaan dolar. Ini bukan seminar motivasi gratisan yang dapat sertifikat. Ini klub super VIP, dan kalau lo udah berhasil masuk ke klub itu, lo dapat akses langsung ke kuping orang-orang yang bisa ngubah aturan perdagangan negara lo cuma dalam semalam. Di Davos ini ada dua jenis pertemuan, gengs. Ada sesi publik yang disiarin di TV atau YouTube, isinya pidato-pidato resmi yang bahasanya diplomatis banget soal iklim, kesetaraan, teknologi, dan hal-hal mulia lainnya. Itu mah buat konsumsi publik, pencitraan, tapi yang daging sebenarnya tuh ada di pertemuan tertutup. Pertemuan di kamar-kamar hotel mewah, pertemuan pas makan malam privat, pertemuan yang gak ada notulen rapatnya. Disitulah transaksi sebenarnya kejadian. Disitulah Perdana Menteri ngomong empat mata sama CEO perusahaan minyak. Disitulah Menteri Perdagangan bisik-bisik nego sama eksekutif perusahaan teknologi.
Semuanya terjadi tanpa kita tahu, tanpa pengawasan publik, gelap gulita transparansinya. Kita tahunya pas sudah kejadian bertahun-tahun kemudian, tiba-tiba ada kebijakan aneh muncul atau ada merger perusahaan raksasa diumumin. Banyak yang nyamain Davos sama G7 atau G20, padahal beda kasta, bos. G7 sama G20 itu pertemuan antar pemerintah, resmi, kaku. Hasilnya ada komunike tertulis. Kalau Davos, ini perselingkuhan antara kekuasaan publik yaitu pemerintah dan kekuasaan privat yaitu swasta. Di Davos, seorang presiden bisa duduk semeja sama CEO yang megang data pribadi 2 miliar orang. Menteri Kesehatan bisa nego harga vaksin sama bos farmasi sambil ngopi. Di sini garis batas antara kepentingan rakyat dan cuan perusahaan jadi ngeblur banget. Makanya Davos ini kontroversial banget, tapi ya pengaruhnya gila-gilaan. Nah, masuk ke tahun 2026 ini, Davos beda banget vibes-nya. Buat paham kenapa kita harus lihat kondisi dunia sekarang yang lagi kena mental. Dunia lagi capek, guys. Capek perang. Perang di Ukraina masih aja lanjut. Timur Tengah makin panas kayak kompor meleduk. Amerika sama Cina tegang mulu urat lehernya. Ekonomi global juga belum sembuh total dari inflasi gila-gilaan tahun 2022 sama 2023 kemarin. Suku bunga di banyak negara masih tinggi, bikin cicilan engap. Bank sentral masih pusing nyeimbangin biar inflasi turun tapi ekonomi nggak mati suri. Utang pemerintah negara maju, rekor tertinggi semua. Amerika utangnya udah lebih dari 34 triliun dolar. Jepang rasio utangnya ke GDP udah lebih dari 260%. Bahkan negara Eropa yang biasanya pelit dan hati-hati soal duit, sekarang utangnya numpuk segunung. Dalam kondisi babak belur gini, Davos 2026 bukan lagi ajang tebar pesona penuh optimisme. Udah nggak ada lagi tuh omongan manis ayo tumbuh bersama atau indahnya globalisasi. Davos tahun ini temanya survival mode. Bertahan hidup, nyiapin diri buat skenario kiamat ekonomi. Topik yang dibahas bukan lagi pertumbuhan yang cantik, tapi soal keamanan, rantai pasokan biar nggak putus, ketahanan pangan biar rakyat nggak lapar, akses energi, sama perang tarif. Pertanyaan paling sering di balik pintu tertutup adalah, siapa yang bakal selamat kalau semuanya makin ancur? Suasananya jadi horor. Penuh ketakutan, penuh persaingan sikut-sikutan. Kolaborasi? Sekarang kita gibahin Amerika Serikat di Davos 2026. Ini topik paling panas. Amerika di bawah pemerintahan barunya balik lagi ke mode America First. Dan ini bukan cuma slogan kampanye doang, tapi strategi ekonomi dan geopolitik yang beneran dijalanin. Senjata andalan mereka, tarif, pajak impor. Dulu tarif cuma buat nyari duit negara, sekarang tarif jadi senjata politik buat nodong negara lain. Buat maksa negosiasi, buat proteksi industri dalam negeri, buat ngacak-ngacak rantai pasokan global. Pemerintah Amerika Serikat udah umumin rencana gila buat nerapin tarif tinggi ke berbagai negara. Bahkan ke temannya sendiri alias sekutu. Ada rencana tarif 10% buat barang dari Uni Eropa. Ada ancaman tarif 60% buat produk China ini mah ngajak ribut. Terus ada gosip tarif buat negara Amerika Latin sama Asia Tenggara yang dianggap jadi calo buat ngehindarin tarif China. Ini bukan perang dagang biasa, ini strategi di mana Amerika siap bakar lumbung padi global demi nyelamatin piring nasinya sendiri. Pasar panik lah. Lebih serem daripada perang tembak-tembakan. Emang sebahaya apa sih tarif ini? Kita kasih contoh yang gampang dicerna ya. Bayangin Amerika nerapin tarif 25% buat mobil dari Jerman. Produsen kayak BMW atau Mercedes yang jualan mobil di Amerika bakal pusing 7 keliling. Pilihannya cuma 2 dan sama-sama pahit. Pertama, mereka talangin biaya tarif itu, untung menipis, ujungnya potong gaji atau PHK buruh pabrik di Jerman. Kedua, mereka naikin harga mobil di Amerika, yang artinya bule-bule Amerika harus bayar lebih mahal buat mobil yang sama. Mau skenario mana aja, tetap ada yang buntung, entah pekerja di Jerman atau konsumen di Amerika. Itu baru mobil. Bayangin kalau ini kena ke elektronik, obat-obatan, baja, baju, sama makanan. Efek dominonya ngeri. Skenario lebih ribet lagi nih. Kalau Amerika nembak tarif tinggi ke produk China, perusahaan teknologi Amerika Serikat kayak Apple yang bikin iPhone di China bakal kena mental. Biaya produksi melonjak, pilihannya pindahin pabrik keluar China? Nggak bisa semalam jadi, butuh miliaran dolar dan bertahun-tahun. Emang negara lain kayak India atau Vietnam bisa langsung kasih kualitas dan jumlah yang sama kayak China? Belum tentu. Pilihan kedua, naikin harga iPhone. Tapi kalau kemahalan,
orang pindah ke Android, Apple kehilangan pasar. Pilihan ketiga, Apple nelen kerugiannya. Tapi kalau untung turun, saham Apple anjlok. Investor panik. Dan karena Apple perusahaan raksasa, kalau dia jatuh, bursa saham sedunia bisa ikut terseret longsor. Ini bukan teori konspirasi ya. Ini risiko nyata yang lagi dihitung pakai kalkulator sama tiap CEO dan investor di Davos tahun ini. Yang bikin makin runyam, Amerika sekarang main hajar kromo. Nggak cuma musuh yang ditembak, teman sendiri kayak Eropa, Jepang, Korea Selatan, bahkan tetangga sebelah rumah kayak Kanada sama Meksiko juga diancam. Pesannya jelas, gue nggak butuh teman, gue butuh duit dan keamanan nasional gue sendiri. Ini pergeseran tatanan dunia yang gede banget sejak Perang Dunia Kedua selesai 70 tahun lalu. Terus nasib Eropa gimana? Uni Eropa posisinya lagi kejepit banget, kasihan. Ekonomi mereka jalannya kayak siput, lambat. Jerman yang biasanya jadi mesin dieselnya Eropa lagi mogok alias stagnan. Industri mereka kalah saing sama Cina. Biaya energi mahal banget gara-gara cerai sama gas Rusia. Mereka bergantung banget sama jualan barang ke Amerika. Sekarang Amerika malah ngancem pakai tarif. Sakit tapi tak berdarah. Eropa dapat dilema buah si malakama. Kalau mereka nurut sama Amerika, mereka kelihatan lemah, cupu, kehilangan harga diri sebagai kekuatan global. Besok-besok pasti diinjek lagi. Tapi kalau mereka ngelawan balik pakai tarif balasan, mereka malah nyakitin diri sendiri. Kenapa? Karena ekonomi Eropa tuh lebih kecil dari Amerika. Ekspor mereka ke Amerika Serikat itu nyawa mereka, sementara ekspor Amerika Serikat ke Eropa buat Amerika mah cuma uang jajan tambahan. Dalam perang dagang yang badannya lebih kecil pasti bonyok duluan. Di dalam Uni Eropa sendiri juga ribut. Negara kayak Jerman sama Belanda yang hidupnya dari dagang pengennya damai aja, nego, kompromi, asal barang laku. Sementara Prancis yang gayanya lebih nasionalis pengen ngelawan, ayo kita bangun kemandirian Eropa. Jangan bergantung sama Amerika. Masalahnya ngebangun kemandirian itu butuh duit gede dan waktu lama, plus butuh kekompakan politik yang sekarang nggak ada di Eropa. Belum lagi negara Eropa Timur kayak Polandia dan kawan-kawan. Mereka lebih takut digebuk Rusia daripada dipalak tarif sama Amerika. Buat mereka terserah deh, Amerika mau apa soal dagang, yang penting tank sama tentara lo jagain gue dari Rusia. Jadi Eropa pecah suara. Amerika tahu banget kelemahan ini, makanya mereka lebih suka nego satu-satu sama negara Eropa daripada ngadepin Uni Eropa segerombolan. Davos 2026 ini nunjukin kalau Eropa udah bukan lagi wasit yang ngatur aturan main, tapi cuma pemain cadangan yang berusaha nggak kebobolan banyak. Mimpi Eropa soal nilai demokrasi, HAM, perdagangan bebas yang adil, itu sekarang kedengeran kayak dongeng pengantar tidur dari masa lalu. Sekarang kita geser ke Cina. Di Davos 2026, Cina mainnya cantik banget, beda sama Amerika yang ngegas. Cina nggak datang bawa pentungan, mereka ngomongnya halus, diplomatis, senyum-senyum, ngomongin kerjasama, win-win solution, pembangunan bareng, tapi jangan ketipu. Di balik senyum manis itu, China lagi jalanin strategi jangka panjang yang keras dan penuh perhitungan. Cina lagi siap-siap buat dunia yang terpecah belah, dunia yang nggak punya satu bos lagi, tapi kebagi jadi blok-blok. Dan Cina mau pastiin mereka jadi ketua geng di salah satu blok terbesar. Strategi mereka ada 4 pilar. Pertama, Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra. Ini proyek lama tapi sekarang dipercepat. Bangun pelabuhan di Afrika, rel kereta di Asia Tenggara, jalan tol di Amerika Latin. Kasih utang buat bangun infrastruktur. Tujuannya bikin negara-negara itu berhutang budi dan berhutang duit, jadi susah buat nolak Cina di masa depan dan bakal dukung Cina di forum internasional. Pilar kedua, mata uang. China tahu kekuatan super Amerika itu ada di dolar. Kalau Amerika mau hukum negara, tinggal cut akses ke dolar, kelar hidup lo. Cina mau ngubah ini. Mereka dorong yuan dipakai buat dagang internasional. Bikin perjanjian lo beli barang, gue pakai mata uang lokal aja, nggak usah tuker dolar dulu. Mereka bangun sistem pembayaran tandingan namanya CHIPS buat lawan SWIFT punya Barat. Ini proyek puluhan tahun, tapi kalau berhasil, dominasi keuangan Amerika bisa runtuh. Pilar ketiga, teknologi. Cina serius banget mau lepas dari teknologi barat, terutama soal chip, AI, sama telekomunikasi. Mereka guyur ratusan miliar dolar, bajak ilmuwan pinter dari seluruh dunia, bangun ekosistem dari nol. Susah? Banget. Bikin chip canggih itu rumitnya minta ampun. Tapi China punya duit tak berseri dan tekad politik yang keras kepala. Jangan remehin negara yang udah jadiin sesuatu sebagai harga mati nasional. Pilar keempat, strategi dual circulation.
Bahasanya ribet, intinya gini, China mau ekonominya jalan pakai dua kaki. Kaki pertama, pasar dalam negeri. Penduduk 1,4 miliar, kelas menengahnya bejibun. Kalau rakyatnya sendiri doyan belanja, China bisa mandiri nggak perlu ngemis ekspor ke barat. Kaki kedua, pasar luar negeri tapi fokusnya ke negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin. Jadi kalau pintu Amerika sama Eropa ditutup, China masih punya pasar segede gaban di belahan dunia lain. Beda banget kan mainnya? Amerika main catur kilat buat menang pemilu besok, China main catur maraton buat posisi 20 tahun lagi. Terus gimana nasib negara lain? Jepang sama Korea Selatan nih yang paling pusing. Posisi mereka kayak kejepit di antara dua gajah yang lagi berantem. Secara militer mereka butuh Amerika buat jagain dari Korea Utara sama China. Ya, tapi secara ekonomi, China itu pelanggan terbesar mereka. Seperempat ekspor Jepang lari ke China. Jadi kalau Amerika maksa, lo pilih gue atau dia? Mereka bingung. Pilih Amerika, ekonomi hancur karena kehilangan pasar China. Pilih China, keamanan hilang, bisa-bisa di rudal tetangga. Jadi strategi mereka adalah bermuka dua alias main cantik. Di depan umum teriak dukung Amerika dan demokrasi, di belakang layar tetap dagang sama China. Sampai kapan bisa gini? Nggak ada yang tahu, tapi tekanannya makin berat tiap tahun. India juga menarik nih, di Davos 2026, mereka lihat ribut-ribut Amerika Serikat dan China ini sebagai kesempatan emas. India mau jadi China baru. Penduduk banyak, anak muda melimpah, upah murah, Apple udah mulai pindahin pabrik ke sana, tapi India punya PR segunung, infrastruktur masih kalah jauh sama China, birokrasi ribet, korupsi, rantai pasokan belum jadi. India punya potensi, tapi antara presentasi PowerPoint yang keren di Davos sama kenyataan di lapangan, jaraknya jauh banget. Perusahaan global mikir, gue mau pindah ke India, tapi sanggup nggak ya nungguin India siap 10 tahun lagi? Nah, sekarang bagian paling penting buat kita, Indonesia dan Asia Tenggara. Perang dingin Amerika Serikat dan China ini ada plus minusnya buat kita. Plusnya, banyak pabrik mau kabur dari China dan cari tempat baru. Vietnam udah panen duluan, ekspor mereka meledak. Indonesia harusnya bisa ikutan pesta ini. Kita punya pasar gede, punya nikel buat baterai mobil listrik, lokasi strategis. Pemerintah juga lagi gencar hilirisasi. Tapi minusnya, infrastruktur kita masih kalah mulus sama tetangga, aturan sering gonta-ganti bikin investor ilfil, birokrasi nyelimet, dan rantai pasokan buat industri canggih belum mateng. Ada risiko yang lebih serem lagi, circumvention tarif atau tarif penghindaran. Ini kejadian kalau perusahaan Cina pindah ke Indonesia cuma buat ganti label doang, jadi made in Indonesia biar nggak kena pajak Amerika. Komponen tetap impor dari Cina, cuma dirakit dikit di sini. Amerika tahu taktik licik ini. Kalau Indonesia ketahuan jadi tempat transit doang, kita bisa kena getahnya, ikut dipalak tarif tinggi sama Amerika. Bisa modar ekspor kita. Jadi Indonesia harus ngapain? Pertama, pastiin investasi yang masuk itu beneran bikin pabrik, bukan cuma ganti bungkus. Harus ada transfer teknologi. Kedua, kebut infrastruktur pelabuhan sama jalan tol, biar ongkos logistik murah. Ketiga, jangan pelin-pelan soal aturan. Keempat, benerin pendidikan vokasi biar anak muda kita punya skill yang dibutuhin pabrik modern, bukan cuma skill bikin konten TikTok. Dan yang paling susah, kita harus pinter main cantik di politik luar negeri. Jangan terlalu nempel ke Amerika sampai Cina ngamuk, jangan terlalu mesra sama Cina sampai Amerika curiga. Kita harus jadi cewek cantik yang diperebutkan semua orang tapi nggak bisa dimiliki siapa-siapa. Netral tapi relevan. Gimana reaksi pasar lihat drama Davos ini? Pasar keuangan itu jujur banget, nggak peduli bacot politisi. Reaksinya jelas, takut. Duit pada kabur dari saham, lari ke aset aman. Harga emas mecahin rekor tertinggi sejarah, tembus $2.500 per ons. Kenapa mas? Karena kalau orang udah nggak percaya sama pemerintah dan uang kertas, mereka balik ke emas. Emas nggak bisa dicetak sesuka jidat sama bank sentral. Saham teknologi kayak Nasdaq rontok turun 7%. Perusahaan kayak Apple, Nvidia, Tesla yang butuh rantai pasokan global langsung merah rapotnya. Investor pinter mah udah jualan duluan sebelum badai datang. Obligasi pemerintah Amerika Serikat juga harganya turun, yield naik, tanda investor takut inflasi dan utang Amerika Serikat yang kegedean. Anehnya, dolar Amerika Serikat malah nguat lawan mata uang lain, termasuk rupiah. Padahal Amerika biang keroknya, kok dolarnya malah sakti. Karena kalau krisis, investor panik dan cari yang paling liquid alias gampang dicairin. Dan itu adalah dolar atau flight to safety. Tapi ini kabar buruk buat kita. Dolar naik,
Rupiah keok. Rupiah keok, barang impor kayak BBM, gandum, kedelai jadi mahal. Inflasi naik, Bank Indonesia terpaksa naikin suku bunga. Bunga naik, cicilan mahal, ekonomi lesu. Kena imbasnya lagi kan kita? Kripto, Bitcoin sempat longsor 10% gara-gara omongan pejabat di Davos, tapi terus rebound lagi karena sebagian orang nganggep kripto alternatif dari sistem keuangan yang lagi bobrok. Tapi ya tetap aja volatil banget, bukan buat yang jantungan. Terus apa hubungannya sama hidup lo sehari-hari, Sobat Jelata? Davos mah urusan orang kaya. Salah besar. Keputusan di Davos bakal nentuin nasib dompet lo setahun 2 tahun ke depan. Pertama, harga barang. Kalau perang dagang meledak, HP, laptop, elektronik bakal naik harganya. HP 5 jutaan bisa jadi 7 juta. Kenapa? Karena komponennya dari China kena tarif, biaya naik, yang bayar ya elo. Harga makanan juga, kita impor gandum, kedelai buat tempe, tahu, daging sapi. Kalau dolar naik dan logistik macet, siap-siap harga mie instan dan gorengan naik lagi. Inflasi bakal bikin gaji lo rasanya makin kecil. Kedua, kerjaan. Kalau lo kerja di pabrik garmen atau tekstil yang ekspor ke Amerika Serikat atau Eropa, dan di sana ekonomi lesu, orderan sepi, bisa ada pengurangan jam kerja atau PHK. Tapi kalau lo punya skill teknis kayak welding, QC, programming, dan bahasa Inggris, ini peluang. Perusahaan yang relokasi ke sini butuh tenaga kerja terampil dan berani bayar mahal. Buat yang kerja outsourcing IT atau CS buat klien luar, hati-hati budget dipotong. Ketiga, tabungan atau investasi. Punya saham? Hati-hati kalau sahamnya bergantung ekspor. Emas jadi pilihan menarik buat lindung nilai aset lo dari inflasi dan rupiah yang melemah. Tapi ingat, emas buat jangka panjang, bukan buat spekulasi harian. Keempat, kredit. Kalau Bank Indonesia naikin bunga, yang punya KPR floating siap-siap nangis pas lihat tagihan bulan depan. Yang mau ambil kredit mobil atau rumah, mending pikir ulang atau cari yang fixed rate. Buat pengusaha UMKM yang impor bahan baku, pusing deh. Dolar naik terus, biaya bengkak, mau naikin harga takut nggak laku, nggak dinaikin rugi. Harus pinter-pinter atur cash flow atau cari supplier lokal. Sektor komoditas Indonesia kayak sawit, batu bara, nikel juga bakal kena imbas. Kalau dunia resesi, harga batu bara sama CPO bisa turun, pendapatan negara seret. Tapi nikel bisa jadi penyelamat kalau mobil listrik makin laku. Masalahnya, kalau subsidi mobil listrik di luar negeri dipotong, harga nikel juga bisa nyungsep. Makanya hilirisasi di sini harus benar, ramah lingkungan, biar nggak cuma jadi tempat sampah industri kotor. Tren perdagangan dunia juga berubah jadi friendshoring. Perusahaan cuma mau bikin pabrik di negara temen. Indonesia yang non-blok bakal dipaksa milih. Lo temen apa temen dia? Ini posisi sulit. Kita harus perkuat ekonomi dalam negeri biar nggak terlalu bergantung sama ekspor. Perbaiki infrastruktur, hukum, dan SDM. Davos 2026 ini alarm bangun tidur yang kenceng banget buat Indonesia. Kita punya potensi jadi pemenang karena populasi muda dan SDA kaya, tapi kalau nggak dieksekusi dengan benar, kita cuma bakal jadi penonton. Jadi, lo harus ngapain? 1. Jangan kudet. Pantau berita ekonomi global. Keputusan di Washington atau Beijing itu ngefek ke harga beras di warung. 2. Upgrade skill. Belajar terus. Bahasa Inggris, teknologi, apapun. Biar nggak gampang digantiin. 3. Atur duit. Jangan boros, jangan hidup paycheck to paycheck. Siapin dana darurat, investasi yang benar, diversifikasi, jangan taruh semua telur di satu keranjang. 4. Punya plan B. Kalau lo pebisnis, siapin skenario terburuk. Kalau dolar naik, kalau supplier macet, lo mau ngapain? Davos 2026 ini bukan soal masa depan cerah ceria. Ini soal gimana caranya survive di dunia yang makin gila dan nggak pasti. Para elit di Davos lagi nyiapin sekoci penyelamat buat diri mereka sendiri. Mereka mindahin aset, bikin aliansi baru. Mereka nggak nunggu krisis datang, mereka gerak sekarang. Lo juga harus gitu. Ingat, di setiap krisis selalu ada pemenang dan pecundang. Resesi 2008 bikin banyak orang miskin, tapi bikin segelintir orang kaya raya karena beli aset murah. Pandemi hancurin bisnis kecil, tapi bikin perusahaan teknologi dan e-commerce panen duit. Perang dagang nanti juga gitu. Pertanyaannya, lo mau jadi yang mana? Yang cuma ngeluh sistem gak adil atau yang manfaatin perubahan situasi buat keuntungan lo? Dunia emang gak adil, kawan. Sistem global dirancang buat ngelindungin yang kuat, bukan ngebantu wong cilik. Davos itu buktinya. Tapi ngeluh dong gak bikin lo kaya. Yang bisa nyelamatin lo cuma tindakan nyata, pendidikan, skill, jaringan, dan investasi cerdas.
Semoga abis nonton ini lo jadi lebih melek soal apa itu Davos dan kenapa itu penting banget. Davos nggak bakal nyelamatin dunia. Davos cuma nunjukin siapa yang lagi ketakutan dan siapa yang lagi megang kendali. Pelajaran terbesarnya, jangan ngarepin pemerintah atau orang kaya di Swiss buat nyelamatin lo. Lo harus selamatin diri lo sendiri. Dan waktunya mulai itu sekarang.